Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah tidak henti-hentinya, mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa bergabung di kajian online. Semoga yang demikian ini menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memberikan syukur kepada Allah. Kesempatan yang baik ini semoga menjadi wasilah Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat karunia. Allah jaga kita semua, Allah sehatkan kita semua, dan Allah angkat wabah ini dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Materinya atau temanya ya, materinya tauhid, temanya manisnya iman. Ini salah satu konsep di tauhid yang diperkenalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi kita sudah dengar beberapa kali atau berulang kali, itu berpuluh-puluh kali. Tapi ini bab kan bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang berjalan. Jadi kajian agama itu emang bukan sekedar apa yang kita ketahui, tidak kayak kajian pengetahuan, tapi apa yang berjalan. Terutama tauhid. Ini ada rasa yang terlibat gitu. Apalagi menggunakan bahasa rasa ya, manisnya iman. Dalam konsep dasarnya namanya halawatul iman. Rasulullah memilih menggunakan halawatul iman, manisnya iman. Menggunakan rasa. Nah, konsep ini diperkenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan istilah halawatul iman. Artinya, iman itu bisa dirasakan. Kalau merujuk kepada definisi, kan definisinya kan, mau kira fil qalbi wa saddaqahul amal. Apa yang terhujam di hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Jadi kata wukira fil qalb, terhujam di hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal. Nah, definisi yang demikian ini ternyata bukan sekedar terhujam, kering, begitu saja, tapi ada satu konsep namanya halawatul iman, manisnya iman. Orang beriman atau iman kepada apa yang harus diimani oleh orang yang tidak beriman mungkin disebut absurd. Tapi justru bagi orang beriman, ini nyata, bahkan ada rasanya. Gitu. Ini yang kemudian harus tumbuh dan tumbuh. Gitu. Jadi memang bahasa iman ini memang hanya bisa dipahami, demikian juga bisa dicerna, bahkan bisa dirasakan, kemudian diyakini oleh orang-orang yang beriman. Dan semoga Allah SWT berikan kepada kita kemudahan untuk sampai ke level halawatul iman. Manisnya iman. Kenapa demikian? Karena memang bab iman ini kalau tidak menyentuh halawatul iman atau manisnya iman, maka iman ini bisa seperti kalau di lapangan menggunakan istilah kayak hambar. Kalau di permainan kayak hong gitu. Nol aja gitu. Ibarat antara yang beriman sama yang tidak beriman dalam menghadapi situasi, ya sama aja. Iman kepada Allah, ya udah gitu aja. Iman kepada Rasul, ya udah gitu aja. Iman kepada hari akhir, ya gitu aja. Gitu. Padahal ada satu hal yang diperkenalkan Nabi yang namanya halawatul iman. Dia tidak begitu aja. Dia
ada rasanya, ada kenikmatan atasnya. Nah, kalau iman itu sampai bisa menyentuh rasa yang namanya halawatul iman, atau nikmatnya iman, maka menjadi orang yang hidup di dalam naungan iman itu tidak berat, karena sudah masuk ke rasa. Saya suka menyebut, beragama ini, kalau sampai tidak level menikmati, maka isinya adalah beban. Saya ulangi lagi ya. Beragama ini, kalau sampai tidak level menikmati, maka isinya beban. Tetapi kalau level menikmati, halawah tadi, atau manisnya tadi, maka sebagaimana sebutannya, maka sangat indah, sangat bisa dinikmati. Hijab bagi orang yang belum bisa berpraktek dengan baik, itu terasa berat. Ada sekian halangan. Demikian juga dagang dengan jujur, ada sekian halangan. Gitu. Apalagi hari-hari aja, hanya sekedar menyebut kata astagfirullah 2-3 kali aja. Itu kalau bukan ada dorongan halawatul iman, berat sekali hanya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita bisa masuk ke satu situasi yang namanya halawatul iman, maka tidak lagi bicara itu. Semua hal, termasuk yang dianggap berat itu, terasa ringan. Jadi, manisnya iman, atau kenapa kita perlu terus memproses iman sampai bisa menyentuh halawatul iman yang pertama, agar kita beragama ini terasa nikmat. Agar kita beragama ini terasa nikmat. Karena kalau tidak terasa nikmat beragama ini, berarti jadi beban. Kalau beragama itu jadi beban, maka hanya menunggu waktu kita meninggalkan. Gitu. Hanya menunggu waktu kita meninggalkan beragama ini. Kayak ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban, dan yang lain sebagainya. Hanya menunggu waktu kita untuk meninggalkan. Ini benar-benar karunia Allah SWT. Kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di agama ini. Kita diberi kemudahan untuk bisa bersama agama ini, dan semoga Allah berikan kepada akhir hidup yang baik, yang husnul khotimah. Itu yang pertama ya. Kalau ingin lihat nyata, bab sholat aja, bab sholat. Gitu. Ada yang terasa nikmat, ada yang terasa berat. Sodako aja sodako. Sodako aja sodako. Sodako 1 pucuk nasi 1.000, 2.000. Kalau bukan karena dorongan iman yang kuat, jangan bicara 1.000, 2.000. 1 sen itu nggak bisa keluar. Tapi ketika ada di dalam situasi halawatul iman, maka dia bisa menikmati. Proses itu menikmati. Saya mungkin bisa memberikan ilustrasi agak gampang. Seorang ibu yang benar ya, bukan ibu-ibuan. Dia posisinya itu bahagia ketika dia bisa memberi kepada anaknya. Bahkan kalau kita buat ilustrasi yang agak ekstrim, hanya ada 2-3 piring nasi, sementara anaknya 4. Ibu yang benar, justru dia akan menikmati dirinya ketika dia lapar, tapi dia bisa memberikan makanan ke anaknya. Itu yang namanya bahagia saat berbuat. Kenikmatan dia waktu berada di dalam kesulitan dan bisa memberi anaknya itu lebih tinggi daripada kenikmatan ketika dia makan seorang diri.
itu berarti ibu yang benar. Sama dengan orang yang beriman yang benar. Dia menikmati ketika bisa menjalankan perintah Rabb-nya. Gitu. Dia bisa memberikan sesuatu yang merupakan keinginan Rabb-nya. Maka di luar disebut beban, orang ini disebut kenikmatan atau manisnya iman. Nah, kalau sudah kita beragama itu terasa indah, nomor 2 itu salah satu dampaknya. Maka insya Allah beragama itu maksimal, tidak setengah hati. Karena beragama itu kalau beban tadi, sebagaimana saya sebutkan di poin pertama, maka hanya tinggal menunggu waktu, meninggalkan. Maka akan ada 1000 alasan yang membuat kita meninggalkan. Tetapi kalau beragama itu nikmat dan membuat orangnya merasa ada keindahan beragama, maka beragama ini maksimal sekali. Ketika sesuatu sudah didukung oleh rasa, maka hasilnya lebih jauh daripada sesuatu yang hanya dijalankan menggunakan logika. Makanya beriman itu bukan hanya sekedar logika, tapi juga perlu rasa. Sehingga nanti masuk ke hatinya itu kokoh. Lagi-lagi ini ilustrasi simpel. Kayak orang menikah. Kalau menikah hanya menggunakan logika, kenapa nikah sama dia? Oh ya, dia hebat. Tapi nggak ada rasa, bisa jadi berjalan. Tapi tidak maksimal. Tapi kalau sudah menggunakan rasa, maka sangat maksimal. Kalau dalam bahasa di dunia kerja, kalau sudah menjadi passion, bukan sekedar seorang kerja cari nafkah, maka hasilnya luar biasa. Dia tidak akan menghitung waktu, dia tidak akan menghitung beban, bahkan dia sendiri yang mengeluarkan ongkosnya akan dijalani dengan sangat baik. Contoh yang gampang ya para sahabat. Sahabat ini diajak hidup Rasul, itu menderita. Kalau menggunakan setting di Mekah, hidup bersama Rasul itu kan menderita. Dicaci maki dan seterusnya dan seterusnya. Setelah pindah ke Madinah pun masih menderita. Tapi pernahkah ada seorang sahabat yang merasa menderita? Dengan segala bentuk resikonya. Ia menikmati. Dan itu bukan utopia, itu real. Mereka menikmati. Gitu. Tak kurang seorang Umar bin Khattab yang menyatakan itu. Gitu. Begitu dia tahu Islam, karena dia pernah kufur, dia terasa sekali berislam itu nikmat. Gitu. Karena dia telah memasuki wilayah halawatul iman. Sehingga maksimal hidup. Beragama itu maksimal. Bagi yang pernah mengikuti kajian cabang iman, ya, kemarin kajian di online yang pakai WA itu sudah sampai ke cabang 29 atau 30-an lah. Itu ada satu bab yang namanya bab cabang iman ke-16, menjadikan agama lebih penting dari segalanya, dia memilih agamanya daripada nyawanya. Nyawa bagi orang seperti ini itu lebih rendah nilainya daripada agama. Kalau orang sudah sampai ke level itu, cabang iman ke-16 ya, mindsetnya demikian, dia akan mempertahankan agamanya luar biasa. Dan kalau orang sudah sampai demikian, maka dia akan mengurus agamanya. Kalau dia mengurus agamanya, maka agamanya akan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Nah, kalau dicampur menggunakan halawatul iman, maka agamanya dia ini tumbuh, maksimal. Karena beragama ini tidak bisa setengah hati. Gitu. Apa aja kalau setengah hati, ya tidak jadi apa-apa. Wong kerja kalau setengah hati nggak jadi apa-apa.
Orang nikah setengah hati, gak jadi apa-apa. Orang apalagi ngelukis setengah hati, gak jadi apa-apa. Apa saja setengah hati gak jadi apa-apa. Gitu. Nah sekarang beriman, lebih tidak boleh setengah hati. Harus maksimal dan sungguh hati. Dan itu adanya ketika orang beriman, itu sudah merasakan nikmatnya iman, di halawatul iman. Sehingga beragamanya maksimal, sangat maksimal. Terutama kita semua yang diberikan oleh Allah umur sampai hari ini, mungkin ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, ada yang sudah 40, tapi kelihatannya yang gabung ini belum ada yang umur 10 kan. Nah ini beragama menjadi sangat maksimal. Sehingga nanti kalau kita ngerujuk ke yang konkret di cabang iman, ya maka seluruh cabang iman semoga ya, seluruh cabang iman tadi bisa kita tekuni satu persatu. Terutama yang pokok dulu. Ibarat orang garap soal ya, materi minggu lalu, garap soal, itu bukan fokus ke satu soal, hal-hal yang mungkin masih apa ya, kalau tidak dikerjakan nggak sampai apa-apa, terus sementara soal-soal yang pokok yang lain ditinggalkan, kan nggak begitu cara garap soal. Adalah gimana seluruh soal yang pokok-pokok itu kejawab. Setelah itu level kedua baru yang menambah nilai, baru apa gitu. Nah yang ketiga, jika orang bisa masuk ke wilayah halawatul iman atau manisnya iman, maka baginya setelah dia bisa lidah beragama, dia juga maksimal di dalam beragama. Insya Allah yang ketiga, terhindar dari yang namanya futur. Futur ya. Futur itu kalau menggunakan bahasa minggu lalu, turunnya iman. Tapi futur itu adalah tiba-tiba orang akhirnya malas meninggalkan beragama. Terhindar dari bab ini. Kalaupun turun, itu nggak banyak. Kenapa? Nah, ini lagi-lagi ibarat supaya gampang memahami konsep ini. Kalau orang rumah tangga itu ada cinta yang kokoh, ada cinta yang mendalam, situasi berumah tangga kayak apapun, insya Allah masih tercover oleh cinta. Nggak sampailah meninggalkan istrinya, nggak sampailah kemudian malas-malasan berumah tangga. Dia masih ditahan. Demikian kalau sampai level manisnya iman. Insya Allah terhindar dan namanya futur. Futur itu drop, tidak mau. Terkadang kan lahir gitu. Kisah dia semangat, terus ada gejala dikit aja drop, dah nggak mau ngaji, nggak mau ke masjid, nggak mau apa, itu sudah drop, futur namanya. Itu sudah futur, naudzubillah. Udah keteteran sudah. Insya Allah terhindar dari bab. Karena kalau sudah futur, keteteran, drop, itu naiknya nggak gampang. Tapi kalau cuma turunnya ala kadarnya itu. Naik turunnya iman nggak, kemarin konsep yang sudah kita bahas, itu ibarat kayak kendaraan. Kalau dia naik turun tapi masih di jalan raya, itu masih oke. Masih naik kan. Tapi kalau turun sampai ke jurang, perlu ditarik, itu drop, itu futur. Itu. Ya, semoga Allah hindarkan kita. Kalau sudah sampai level itu, bahkan bisa membenci agama. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini bab hidayah ya. Ada orang Masya Allah dulu kayak apa, sekarang bahkan bisa kemana-mana. Nah, bisa membenci, bisa apa, bisa ekstrim. Sampai level bisa murtad. Kan nggak masuk akal misalnya. Kemarin gitu, sekarang bisa sampai naudzubillah bisa murtad. Itu karena beragama awalnya tidak digenjot sampai ke level halawah. Sudah halawah aja, sudah manis aja, terkadang namanya hidayah, bisa kemana-mana. Apalagi emang beragama jadi beban. Sudah tinggal menunggu waktu aja sampai level
futur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan ini karena memang kita menemukan hikmah yang luar biasa betapa pentingnya bab ini. Betapa pentingnya bab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk sampai level bab ini. Bisa sampai level bab ini. Namanya halawatul iman. Dan semoga Allah Ta'ala terus berikan kepada kita hidayah untuk bisa sampai level halawatul iman. Nah, gimana caranya? Ya, tadi halawatul iman artinya manisnya iman. Gimana? Nah, Rasulullah SAW memperkenalkan 3 syarat atau 3 kondisi di mana orang nanti bisa merasakan nikmat manisnya iman. Dalam satu hadis yang sangat terkenal, Thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyugdafa ilal kufr kama yakrahu ayyugdafa ilan nar ba'da an anqadahu Allah. Au kama qala alaihi salatu wassalam. 3 perkara di mana orang dengan 3 perkara itu akan merasakan manisnya iman. Ya. Mungkin sudah terkadang dengar ya, ulang lagi, ini tema ini bukan berapa kali kita dengar, tapi seberapa baik berjalan di hati kita. Karena tema rasa, kayak cinta kan. Cinta itu bukan seberapa kalian ketemu, tapi berjalan belum. Kalau belum berjalan, ya kalau gitu ketemu 100 kali, sampai bisa ketemu seraknya, kemudian cintanya. Nah, nanti kalau ketemu terus, malah lama-lama benci. Nah, itu berarti bahaya. Itu ada masalah di hati. Kalau orang mendalami agama, kok semakin mendalami agama, kok semakin benci. Berarti ada yang salah di pelajaran agamanya. Gitu. Makanya berjalan, cara paling gampang, apakah kajian kita benar atau tidak benar, itu adalah kita belajar agama ini semakin menikmati beragama atau semakin malah kabur dari agama. Kalau semakin kabur, berarti kajiannya ngaco. Dah, simpel aja begitu. Itu namanya di dalam ungkapan para ulama, malam yazdad ilmuhu taqwan yazdad bu'dan. Barang siapa yang ilmunya tidak membuat dia lebih bertakwa, maka akan membuat ilmunya lebih jauh dari Allah. Nah, ilmu yang tidak membuat lebih dekat kepada Allah namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kan kita berdoa kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a. Ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas, yang barokah. Ilmu yang bermanfaat itu maknanya apa sih? Ada ilmu di mana dengan ilmu itu orang bisa tambah ketakwaannya dan bisa disebarkan ke orang lain yang juga menambah ketakwaannya. Jadi menambah ketakwaan dirinya dan juga bisa menambah ketakwaan orang lain. Nah, sama nih materi-materi kayak gini. Kalau kita belajar Quran semakin baik, semoga ilmu yang kita belajar itu ilmu yang bermanfaat. Kembali ke tema, 3 kondisi di mana seseorang kalau memiliki 3 kondisi ini akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, jika Allah dan Rasulullah lebih ia cintai daripada yang lain. Nah, ini bab bukan main-main ternyata. Kondisi yang diaturkan Rasulullah itu tidak main-main. Bab mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Subhanallah. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah.
Bab mencintai Allah ini subhanallah. Ini bab yang sangat tinggi. Makanya ketika saya baca hadis ini kita ulang. Kan bab manisnya iman itu kan kayak sudah kita dengar berapa puluh kali. Tapi kita tekuni coba. Karena syarat pertama itu memang bukan syarat main-main. Mahabbah kepada Allah. Dan mahabbahnya kepada Allah lebih dari siapapun. Bahkan lebih daripada dirinya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi siapapun. Jadi berimannya ini diikuti dengan mahabbah kepada Allah. Berarti kalau kita akan ada tema mahabbah khusus ya, sekarang hanya kita singgung sekilas. Gitu. Mahabbah itu gimana sih? Mahabbah yang mahabbah. Gini kira-kira. Kan di dalam diri manusia kalau kita bicara mahabbah kepada Allah, itu hal yang harus ada dalam diri kita itu adalah punya nggak resources untuk mahabbah kepada Allah. Ibarat gini, ibarat. Anak kecil yang belum puber, itu saya sebut sebagai tidak punya resources untuk bicara cinta. Cinta sesama orang ya. Anak kecil yang baru kelas 2 SD, nggak usah 2 SD. Anak kecil yang baru kelas playgroup 1, playgroup 2, tidak akan punya kapasitas pemahaman, kapasitas emosi untuk memasuki dunia cintanya anak muda. Tiba-tiba anak muda ini cerita ke adiknya yang baru TK. Dek, waduh, abang sekarang lagi happy. Pokoknya deh sekolah itu enak banget, nggak kayak dulu. Kenapa sih ke sekolah gitu? Ya, pokoknya adalah apa sih? Pokoknya adalah gitu. Nah, anak TK ini mau diceritain 1000 kali tentang situasi batin kakaknya yang lagi puber, lagi dimabuk cinta ini. Dia nggak akan paham. Nah, dalam konteks ini, mahabbah kepada Allah itu butuh resources dari kita untuk bisa menangkap bab ini. Di dalam jiwa manusia itu dibagi jiwanya kan, salah satu pembagiannya kan ada namanya nafas malakiyah, yang kedua nafas syaitaniyah, yang ketiga nafas bahaimiyah. Nafas itu jiwa ya, atau nafsu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi bukan nafsu yang omongan ya jalanan ya, nafsu lo, bukan itu ya, itu mah emosi maknanya. Nafas malakiyah atau jiwa yang bersifat kemalaikatan adalah jiwa yang nyaman, yang senang dalam ketakwaan. Yang kedua, nafas syaitaniyah adalah nafas atau jiwa seseorang yang nyaman, yang senang dalam pelanggaran. Yang ketiga, nafas bahaimiyah adalah jiwa yang nyaman, yang senang dalam situasi kebinatangan. Malaikat-malaikat, setan-setan, bahaimiyah itu binatang. Apa itu yang dimaksud kebinatangan itu? Urusan binatang itu makan, terus minum, terus seks, terus mengintimidasi atau lari. Kan gitu kan ya? Makan, minum, seks, kemudian bertahan hidup. Kalau nggak menyerang yang lain, ya dia lari dari yang lain. Itulah hukum kebinatangan. Nah, kalau nafas orang itu situasinya, nafasnya bahaimiyah, ya dia nyamannya itu ya makan, minum, bertahan hidup, dan seks. Kalau nggak nyerang ya lari. Ya itu kerjaannya hari-hari. Bikin susah orang, kalau dia ya dia lari. Makan, minum, terus urusannya seks. Nah, kalau nafas seperti ini, nggak akan pernah bisa memahami mahabbah kepada Allah. Oleh karena itu harus naik menjadi nafas malakiyah. Gitu. Itu yang
bab mahabbah ini harus kita terus kita cerna agar kita bisa memasuki halawatul iman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahabbah kepada Allah, Ibnu Qayyim, apa mahabbah kepada Allah itu? Mahabbah kepada Allah adalah mahabbah kepada Allah. Situasi mahabbah Allah itu rindu bertemu Allah. Ada namanya syauq, damai dengan Allah. Terus senang diperintah Allah. Senang banget disuruh Allah. Disuruh ini, disuruh ini. Senang itu mengikuti perintah Allah itu. Senang banget. Itu semua yang saya sebutkan disebut dengan muqaddimah atau konsekuensi mahabbah. Kalau mahabbah gimana? Mahabbah hiyal mahabbah. Suatu saat semoga Allah Ta'ala bimbing kita untuk bisa mencintai Allah. Kemudian tadi mencintai Rasulullah melebihi siapapun. Kalau untuk mencintai Rasulullah, para sahabat telah memberikan bukti nyata mencintai Rasulullah SAW. Sehingga tak kurang dari Khabbab ketika ditawari oleh orang Quraisy, ya Khabbab, jika engkau mau, sebenarnya aku bisa lepaskan dirimu, tapi asal digantikan Muhammad. Kata Khabbab, hai Quraisy, jangan pernah bermimpi Rasulullah menggantikanku. Karena saya saja tidak enak makan kalau saya mendengar Rasulullah itu menginjak duri. Bayangin aja. Saking cintanya ke Rasulullah itu, situasi yang menimpa Rasul langsung nyambung rasa di kita. Itu ada mahabbah. Ya, kalau saking kita cintanya sama anak kita nggak makan karena telat kirimannya itu nggak sampai, padahal sudah dikirim, ada miss, akhirnya dia WA, "Ma, aku hari ini nggak makan, kirimannya udah dikirim belum?" Loh, udah kok, Dek. Wah, itu yang sedih bukan anaknya, maknya itu bisa nangis seharian gara-gara dengar anaknya nggak makan. Menyambung rasa. Khabbab mengatakan, saya tidak bisa makan kalau sampai dengar Rasul nginjak duri. Nginjak duri itu membuat sahabat nggak bisa makan. Makanya ketika di Uhud itu ada Anas ibn Nadir, ketika melihat Rasul masuk kubangan langsung dirungkepi, ya orang Jawa bilang, sehingga tak kurang dari antara sayatan dan panah itu, sayatan pedang dan panah itu sekitar 70 titik, karena ia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ini mahabbah kepada Allah dan mahabbah ke Rasulullah. Kalau ada mahabbah ke Allah dan mahabbah ke Rasulullah, dia akan menikmati iman. Logik itu. Karena dia mencintai yang diimani. Mencintai yang diimani. Maka dia akan menikmati keberimanan kepada Allah. Ini kalau sudah satu kondisi anak ini kita bisa penuhi lewat beriman beragama itu luar biasa. Salat menjadi nikmat, tilawah Quran menjadi, karena kita menghadap yang kita cintai. Oke, kita tilawah membaca firman yang kita cintai. Kita taat disuruh zakat. Ini adalah permintaan dari yang kita cintai. Ngikuti sunnah Rasulullah, kita senang karena ini perilaku yang kita cintai. Disuruh ini kita ikuti karena ini datang dari yang kita cintai. Bahkan yang paling kita cintai. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Oleh karena itu jangan dirahmati Allah. Tidak boleh bab ini dianggap ringan. Kemudian beragama diproses begitu aja. Karena kalau nggak sampai halawatul iman, sebagaimana di pengantar tadi, bisa sampai futur. Atau kalau nggak sampai futur, agama ini menjadi beban. Berat beragama menjadi. Meskipun nggak futur, tapi agama menjadi berat. Nah, dan tidak mungkin orang lama-lama dalam situasi berat. Gitu. Ya, kalau udah berat ya tinggal futurnya aja sudah.
Naudzubillah min dzalik. Yang kedua kondisinya adalah wa ayyuhibba li akhihi la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya muslim ini tidak mencintainya kecuali karena Allah. Namanya wala ini. Sesama orang beriman ngegrup. Itu menambah beriman itu nikmat. Memahami kondisi kedua ini, pernah dengar kan namanya hobies itu? Punya kumpulan kan, orang yang suka naik motor. Ada orang suka motor gede, nah, ya. Itu kan dia di motor gede kan seneng banget ya. Wah, dilap, dibersihin, di tata-tata, karena dia mencintai motor gede melebihi motor yang lain, bahkan melebihi yang lain. Ya, kalau ngelihat orang motor gede, ya. Akhirnya ini orang yang suka motor gede ini, dia bertemu dengan orang yang suka motor gede, dan dia ketemu dengan yang suka motor gede itu bukan karena dianya ganteng atau dianya baik, karena dia suka motor gede. Gitu. Karena dia merasa dia suka motor gede, maka dia ketemu. Gitu. Ketika dia ketemu yang lain, maka situasi batinnya semakin terpesona. Kenapa? Karena sama-sama memiliki motif yang sama, mencintai komunitas ini karena motor gede. Benar nggak kira-kira? Orang-orang beriman yang mencintai Allah dan Rasulullah itu akhirnya saling mencintai karena Allah. Semakin senang karena ketemu orang yang sejawat, orang yang semotif, orang yang setujuan. Semakin banyak ketemu, dia semakin senang. Karena satu tujuan. Nikmat nggak akhirnya? Kita akan tanya, Pak, gimana suratnya? Iya, ini aku. Nah, itu pertanyaannya. Karena dia bukan kumpulan motor gede. Kalau kumpulan motor gede kan tanyanya, motor lo gimana? Ini kumpulan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang ditanya gimana? Gimana urusanmu dengan Allah? Gitu kira-kira. Itu yang pernah terekam dalam salah satu angle sejarah kaum muslimin. Di mana pertanyaan orang ketika bertemu di masjid itu bukan istri, bukan anak, bukan pekerjaan, bukan harta, bukan rumah. Pertanyaan adalah gimana ibadah. Hari-hari yang ditanya karena ini kumpulan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Mereka mencintai orang-orang ini bukan karena dia memiliki sesuatu, tapi karena mencintai mereka ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka situasinya semakin menyenangkan, semakin indah. Apalagi ditambah dengan lantunan zikir, lantunan Quran, majelis ilmu, sodako, amal soleh, semakin nikmat. Makanya harus pula juga diproses agar pertemuan kita semua ini dan kemudian akhirnya menghasilkan ittisal, ya, koneksitas. Ini harus dari awal diupayakan, la yuhibbuhu illa lillah. Ia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada dua, di poin kedua ini ada dua. Ada mencintai saudaranya, kedua motif mencintainya karena Allah. Ya. Jadi kita sesama muslim ini bukan sekedar, oh ya dia muslim. Enggak. Kita mencintai muslim. Ya. Saya suka mengatakan, kalau orang itu muslim dan bukan murtad, maka jangan pernah membencinya. Kalau orang itu muslim dan tidak pernah murtad, jangan pernah membenci. Cintailah ia karena
kecuali dia murtad atau kecuali dia fasik. Karena wala itu kan, wala ini bab wala ya, adalah kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman yang saleh. Tidak kepada orang yang tidak beriman dan juga tidak orang fasik. Naudzubillah. Nomor 3, kondisinya syaratnya, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia itu benci kembali masuk dipanggang di api setelah selamat. Ya. Ilustrasinya, ada orang kecemplung api ini, kecemplung, misalnya ada kebakaran, ternyata dia kejepit, kejebak, akhirnya ada orang yang bisa nyelamatin, mengeluarkan dia. Ketika sudah selamat, orang ini mau nggak dibalikin lagi ke kobaran api tadi? Tentu bukan lagi nggak mau, tapi marah kalau sampai dibalikin ke situ. Super benci kalau sampai dibalikin ke situ. Dia membenci kekafiran itu seperti itu. Alhamdulillah Allah sekarang mudahkan kita beriman. Ya. Meskipun kita tidak pernah mencicipi kafir, tapi kita bersyukur tidak sampai dimasukkan ke situ oleh Allah terlebih dahulu atau diizinkan masuk ke situ baru diselamatkan. Tapi dari awal kita sudah keluar dari situasi. Maka kita tidak pernah rela, kita benci benci-bencinya keluar dari situasi baik itu. Keluar benci-bencinya. Ketika sudah sekarang bisa thalabul ilmi, udah bisa ibadah, dari muslim jadi muslim, akhirnya tahu halal dan haram, itu benci kalau sampai kembali kepada halal haram lagi, padahal makan sudah halal. Benci kepada tadi maksiat dulu, karena sudah diselamatkan oleh Allah menjadi wanita-wanita laki-laki yang taat. Itu kalau turunannya gitu. Kalau pokoknya kan benci kepada kekafiran sebagaimana ia benci dikembalikan ke neraka, ke api setelah ia diselamatkan. Nah, jadi mencintai Allah, mencintai hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, kemudian membenci yang bertentangan dengan Allah yang namanya kekafiran. Jadi sebenarnya itu satu kondisi, cinta dibanding sama benci. Cinta kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, membenci apa saja yang dibenci Allah, yakni kekafiran. Kalau kita bisa membenci kekafiran dan apa saja yang dibenci Allah, maka kita bisa menikmati manisnya iman. 3 syarat atau 3 kondisi di mana orang bisa mencicipi manisnya iman ya. Yang pertama, juga ia mencintai Allah dan Rasulullah melebihi siapapun. Semoga nanti suatu saat kita akan lebih bahas lebih detail masalah mahabbah kepada Allah dan mahabbah ke Rasulullah ya di materi Tazkiyatun Nafs. Yang kedua, ia mencintai saudaranya muslim dan ia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada mencintai saudaranya muslim, tapi mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran, sebagaimana ia benci kembali ke api setelah ia keluar dari api tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah konkret memenuhi 3 kondisi ini gimana? Ya. Langkah konkret. Berarti kan kalau syaratnya atau kondisinya itu 3, berarti kita harus memproses 3-tiganya. Gimana hati ini bisa mahabbah ke Allah dan Rasulullah? Gimana hati ini bisa mencintai sesama muslim karena Allah? Gimana juga caranya bisa membenci kepada kafirat setelah Allah selamatkan kita? Langkah konkret ternyata bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Apa itu? Iktsarul dzikr. Perbanyaklah zikir. Sudah. Saya rasa ini tip yang paling gampang untuk dijalani. Ini yang pertama apa? Iktsarul dzikr.
perbanyak zikir. Perbanyak zikir, perbanyak zikir, perbanyak zikir. Zikir. Terutama kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah sering zikir, insya Allah menikmati zikir. Kalau menikmati zikir, semoga nanti mahabbah itu bisa muncul. Gitu. Kalau mahabbah muncul kepada Allah, kita tambah. Ya. Kita perbanyak sholawat. Ya kan termasuk zikir sebenarnya kan. Zikir itu ya bisa la ilaha illallah, bisa sholawat, bisa macam-macam. Turun menjadi mahabbah ke Rasulullah. Karena mahabbah. Zikir. Nah, gitu ya. Perbanyak zikir, baik zikir tauhid atau zikir salawat. Ya. Termasuk di dalamnya zikir asmaul husna. Agar kita bisa terpancing untuk masuki mahabbah kepada Allah. Karena selalu mendengar namanya, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya kan? Yang sering dilantunkan oleh para jamaah sebelum ngaji. Ini memancing mahabbah kepada Allah. Yang kedua langkahnya, datang ke majelis ilmu. Kalau udah sering datang ke majelis ilmu, sekarang kan ketemu ini. Semoga kita bisa mencintai sesama ahli majelis ini dan mencintainya karena Allah. Syarat kedua bisa terpenuhi, ya kan? Kita bikin semoga tiga syarat ini bisa terpenuhi aja. Yang pertama paling perbanyak zikir. Dengan zikir berharap mencintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua, bergabung dengan majalisul ilm, majelis ilmu. Di situ ada orang-orang baik, insya Allah. Insya Allah kalau sering datang majelis ilmu, semoga ma'ahlil khair, menjadi orang baik. Kalau kita sering ketemu mereka, ada tautan rasa hati bersama orang-orang baik. Kalau itu bisa kita teruskan, tinggal ditingkatkan, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ya kalau dia saleh sendiri di rumah, nggak pernah ketemu orang, yang dicintai siapa? Ya paling banter kucingnya, karena sering ketemu kucing. Sampai dirawat kucingnya, kayak merawat dirinya. Ini yang kedua. Langkah yang ketiga. Kalau pernah ya, ini kisah real betul. Beberapa teman yang pernah ditinggal di negara kafir, baik di Jerman, di Inggris, dia menceritakan betul situasi musibah atau wabah ini bagi orang yang tidak beriman. Itu histeris, takut tak terkira. Jadi kita itu bisa melihat real betapa dampak orang kufur itu menghadapi situasi yang sama. Nah, yang ketiga itu bisa, misalnya bisa kalau Umar kan mengatakan la yajidu nikmatal Islam mal la yajid dzauqal Islam malam yajid dzauqal kufur. Orang tidak akan pernah bisa mencicipi Islam kalau dia belum pernah mencicipi kekafiran. Karena Umar pernah merasa jadi orang kafir tuh gimana dulu, repot hidup itu, kacau balau. Begitu Islam tertib bagus. Nah, karena kita harus membenci kekafiran sebagaimana kita benci balik ke neraka. Tapi tidak perlu jadi orang kafir, naudzubillah. Tipnya cukup saja baca, dengar kegalauan orang-orang yang tidak beriman. Kayak apa hidupnya? Kayak apa hidup? Sehingga kita semakin mantap kepada agama ini dan bahkan benci ke sana. 3 tips simple supaya bisa
mendorong kita memenuhi 3 kondisi, dan kalau kita terpenuhi 3 kondisi, semoga kita insya Allah bisa merasakan manisnya iman. Tema simple, ini pelaksanaannya yang perlu kerja keras. Tapi saya sengaja hadirkan secara simple, semoga bisa dicerna dan bisa langsung masuk ke rasa. Ini sudah jam 6.30 kurang sedikit. Saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Tentu satu-satu kondisi tadi perlu dielaborasi lebih banyak. Semoga bisa kita perkaya di pertanyaan, atau mungkin nanti kalau ada bab tazkiyatun nafas kita akan perkaya lagi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uraian dari Ustadz Muhsini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyerap. Tapi sedikit Ustadz, saya pengen negesin lagi tadi ya Ustadz. Poin 1, 2. Poin 1, 2. Yang 1 tuh yang mana, yang 2 yang mana? Kelewat tadi saya Ustadz. Bisa nggak Ustadz? Yang di tip apa yang di kondisi? Jadi tadi pertama sekali Ustadz bilang 1 apa, 2, terus yang ketiganya tuh tidak, jika sudah masuk halawatul iman akan terhindar futur. Nah 1, 2-nya tuh apa, yang mana yang Ustadz? Oh, 1, 2 gini. Kenapa kita perlu memproses diri kita untuk bisa menikmati iman? Ya. Yang pertama, agar kita bisa agar beragama ini tidak jadi beban. Agar beragama tidak jadi beban. Atau agar kita bisa menikmati proses beragama. Karena kita punya dasar manisnya iman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi tidak jadi. Yang kedua adalah agar kita beragama ini bisa maksimal, tidak setengah-setengah, tidak ala kadarnya. Karena kalau orang tidak sampai level halawatul iman, beragama ini ala kadarnya. Ya ala kadarnya aja beragama. Bahkan bisa setengah hati beragama. Nah yang ketiga, terhindar dari futur atau drop dalam beragama. Naudzubillah. Ya. Terima kasih Ustadz. Jadi tadi kenapa memproses halawatul iman itu karena supaya tidak jadi beban, nomor 1, yang kedua supaya maksimal agamanya, yang ketiga supaya terhindar dari futur gitu ya Ustadz ya. Ya, betul ya. Ya, baik. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, teman-teman ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau di chat ya. Ya, silakan Pak Hendra ya, Pak Hendra. Silakan di unmute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini HP-nya Pak Hendra nih, tapi yang tanya istrinya Pak Hendra. Oh, Fadel, Bu. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatan yang diberikan. Saya Laila. Mau bertanya, Ustadz tadi kan sudah menyampaikan bahwa manfaat halawatul iman itu apa. Terus mungkin maaf kalau seandainya tadi mungkin Ustadz udah membahas, saya sedikit terlambat tadi. Langkah-langkah apa sih yang banyak kita lakukan supaya halawatul iman itu tercipta? Karena kondisi sekarang, apalagi pandemi COVID ini, apa-apa kan dikerjakan, yang bekerja WFH, apa-apa yang dikerjakan secara online, kuliah atau sekolah pun PJJ gitu kan. Kadang banyak jebakan-jebakan juga yang membuat kita terlalai gitu, sehingga halawatul iman itu bagaimana menciptakannya gitu. Di samping tadi akan diperbanyak zikir, kemudian mungkin ada hal-hal lainnya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oke. Salam. Masya Allah ya, memang beriman gini aja ya. Ibu bapak ini punya pasangan, itu kan harus dijaga jaga-jaganya ya. Coba kalau nggak dijaga, kabur tuh kan. Salah dikit aja sikap. Ya itu bisa sakit hati, bisa nggak mau pulang. Kalau yang suami juga punya istri, kalau misalnya sedikit aja ngomong, tersinggung, harus dijaga jaga-jaganya. Punya anak juga demikian kan. Kalau salah nah ini kalau kita punya iman nggak dijaga jaga-jaganya,
Ya memang bisa kesana kemari gitu. Nah, setiap situasi, Bu, sebenarnya selalu menjadi tantangan iman. Gitu. Setiap situasi. Kadang orang berhilang gini, enak dong sahabat dulu ada Rasulullah, tapi kan juga perang setiap saat, mau. Gitu. Jadi setiap saat, wah enak zaman dulu mah, nggak ada internet, nggak ada ini, jadi kita itu tenang, jadi orang benar, nggak usah sekarang mah bocah susah. Setiap zaman ada situasinya, ada tantangannya. Nah, sekarang kita tantangannya adalah tantangan pandemi, semua serba online. Oh, bahkan kata orang ini lebih sibuk di pandemi daripada, bahkan lebih stres di pandemi. Karena kerja itu online sudah nggak pakai waktu, belajar juga langsung tugasnya diperbanyak, sebanyak-banyaknya aja, dan lain sebagainya. Nah ini terkadang memang melupakan. Nah, di samping tiga tip tadi kan berbanyak dikir, baik dikir tauhid, dikir salawat, dan dikir-dikir yang lain. Kedua kan datang di majelis ilmu. Kalau sekarang yang majelis ilmu online, ketika coba baca, coba dengarkan, perhatikan situasi kehidupan orang yang tidak beriman kayak apa. Makanya jangan terpukau ya dengan image bahwa yang tidak beriman itu wah nikmat ini happy bagus, itu jebakan gitu. Itu jebakan. Aslinya itu kacau, takut, stres dan seterusnya. Nah, nomor yang perlu kita sampaikan tadi, apa mungkin ada tambahan langkah nggak selain tiga yang saya sebutkan tadi? Terutama situasi kayak gini. Iya, memang yang pertama dicoba dimoderatkan urusan duniawi itu dimoderatkan. Karena hati itu memang tidak bisa mendua. Ma ja'allahu rajulun min qalbayni fi jawfi. Allah tidak kasih dua hati di dalam lambung, di dada yang sama. Artinya urusan duniawi itu kayak, tentu bukan berarti kita membenci duniawi, enggak. Tapi moderat. Kerja moderat. Apa moderat. Masak ya moderat. Karena kalau sudah masak atau kerja mulai dari subuh sampai jam 12 malam, ya lama-lama hati nggak pernah kesentuh zikir, nggak pernah apa. Waktu terbatas, jadi moderatlah. Itu yang pertama, memoderatkan urusan duniawi. Nah yang kedua, ketika kita sudah berada di urusan duniawi, ingat, tarik secara baik urusan duniawi itu ke urusan akhirat. Jadikan pekerjaan tadi, jadikan misalnya zoom-zooman untuk urusan apa, ketemu siapa, jadikan pekerjaan rumah tadi, yang masak, yang jadikan itu menjadi tindakan ukhrawi, agar kita bertaut. Kalau ukhrawi kan langsung ingat kepada Allah SWT. Gitu. Nah itu jadi dimoderatkan. Yang ketiga dijadikan. Nah yang ketiga, sepanjang kita berproses tadi, sebisa mungkin zikir itu masih jalan. Ya, biasanya ya bisa aja sih waktu kerja itu misalnya, tapi jangan Quran ya. Kalimat-kalimat azkar itu yang diperdengarkan, bukan musik gitu. Kalau misalnya kan ada kalimat-kalimat zikir yang bisa. Kalau Quran jangan ya, karena Quran kalau diperdengarkan harus kita dengar. Kalimat azkar itu insya Allah boleh. Itu Bu kira-kira bisa agak menghindarkan kita dari situasi hari-hari yang bisa jadi menjauhkan kita boro-boro sampai masuk ke halawatul iman. Mungkin taat aja belum tentu, terkadang sampai kadang lewat ini, lewat itu, naudzubillah minzalik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Kayaknya ada chat ya, beberapa ya. Ada di chat Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya dari Fairuza. Bagaimana kiat untuk wanita yang sedang haid supaya tidak futur iman? Karena iman sangat drop saat tidak sholat. Jazakallah khair. Masya Allah, iya itu. Bagi wanita itu kalau haid itu emang terkadang kalau kita perhatikan modusnya setan itu ya, kalau nanti suatu saat kita akan ngaji itu, namanya modus operandi setan. Setan itu banyak menumpang di kondisi-kondisi lemahnya manusia, modusnya itu.
Contoh, orang kan suka lupa, ya kan? Manusia itu kan punya karakter, punya potensi lupa. Maka setan tuh numpang dilupa. Apa aja dilupakan. Gitu. Jadi akhirnya orang yang salah ini merasa tidak salah, kan lupa. Padahal itu dijebak sama setan. Gitu. Ya lupa Bu Yuli, saya pikir ngajinya itu hari Sabtu. Gitu. Nah, akhirnya nggak ngaji. Karena setan itu tidak harus membuatmu, setan itu ya, tidak harus membuatmu berdosa. Kalau tidak bisa membuatmu berdosa, yang penting kau tidak berpahala. Itu bagi dia udah untung. Gitu. Yang penting kau tidak berpahala. Gitu. Jadi tidak harus dosa. Yang penting kamu tidak berpahala. Itu sudah lumayan. Gitu. Lumayan, masih lumayan. Kalau bisa kesyirik. Kalau nggak bisa kesyirik, ke dosa besar. Dosa besar nggak bisa, ke dosa kecil. Dosa kecil nggak bisa, yang penting 0. Gitu. Hong. Gitu istilahnya. 0. 0 kan jadi nggak ada nilainya kan. Nah, gitu. Jadi bagi yang head, ini yang pertama yang perlu dipahami adalah tetap berzikirlah di luar Quran. Menjaga. Karena kalau nggak pakai zikir, itu betul. Kayak, ya kan nggak wudhu, nggak menghadap Allah, ya udah hati bisa kemana-mana. Oleh karena itu kami, sebelum tipnya itu, waktu haid, jangan dianggap kesempatan untuk bebas. Itu mindset itu. Kalau mbak-mbak, terutama yang masih muda, wah haid, kebenaran, bisa apa aja, kan nggak perlu ini, nggak perlu itu. Kalau mindsetnya gitu, itu berarti dia justru menikmati tidak beribadah, meskipun dibenarkan. Nah, waktu haid, sedihlah, itu kira-kira. Itu yang dijalani Aisyah radhiyallahu anha. Konteksnya waktu haji ya. Di suatu ketika Rasul masuk ke tenda Aisyah, Aisyah nangis. Waktu haji nangis. Gitu. Rasul langsung ngangit, wah, jangan-jangan ini haid. Betul. Kamu haid? Iya. Kata Rasulullah, tetaplah seperti itu, jalanilah seperti orang-orang haji yang lain, kecuali kau tawaf. Udah biasa. Gitu. Jadi mindsetnya jangan kesempatan haid. Karena kalau kesempatan haid itu seakan-akan kemarin waktu haid itu beban gitu loh. Ibarat orang sekolah. Orang sekolah itu bukan sekedar belajar nggak belajar, situasi batinnya mempengaruhi. Alhamdulillah jam kosong. Nah, berarti nggak serius sekolah itu. Tapi kalau ya jam kosong lagi nggak belajar deh, berarti dia serius sekolah. Jadi mindsetnya ditata, jangan sampai gitu. Mungkin itu langkah pertama. Mindsetnya ditata. Haid itu bukan pembenaran atas menjauhkan kita dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak zikir selain Al-Quran. Zikir, tetap zikir. Jangan enggak. Kalau enggak, emang blank jadinya. Emang, ya terutama anak muda. Wah, Masya Allah. Salat, Kak, enggak. Ya udah, terus nganggur aja. Itu bahaya sekali. Yang ketiga, meskipun haid, tetaplah hadir di majelis ilmu. Tetap di majelis ilmu. Itu akan menjaga dengan izin Allah. Kalau situasi sekarang, ya kan bisa online. Nah, jadi meskipun haid, tetaplah sebagaimana sabda Rasulullah untuk Aisyah waktu haji. Kerjakanlah seperti yang dikerjakan orang-orang selain tawaf. Ya, karena ibu-ibu ini normal lah seperti orang-orang. Selain sholat, sama baca Quran. Selebihnya ngapain sama? Ngaji masih bisa sama, dzikir masih bisa sama, sedekah masih sama, semua masih sama. Nah, supaya tadi mengurangi hongnya sholat tadi, kan kalau nggak sholat kan kayak nggak pernah menghadap, maka diganti dzikir. Insya Allah, semoga itu cara untuk supaya membuat tidak sampai futur. Naudzubillah. Fadal, silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi Ustadz ya? Iya, ini ada beberapa pertanyaan. Fadal, Bu. Dari Pak Maman, apa solusi untuk seseorang yang belum menempati titik tinggi dalam keimanan, namun menginginkan manisnya iman? Oke. Ya, jadi kalau yang pertama kalau sudah ingin itu sudah poin bagus. Ya. Kalau sudah ingin udah poin bagus.
Kadang ingin aja enggak. Kenapa ingin enggak? Ya tahu aja enggak kok. Gitu. Ingin aja enggak apa? Kenapa? Ya karena tahu aja enggak. Nah, alhamdulillah kita tahu. Kemudian kita ingin. Itu sudah satu modal. Yang kedua, tadi tip-tip tadi yang sudah disebutkan. Jadi dijalani dulu. Gitu. Kalau untuk jamaah-jamaah yang sudah sering ngaji ini, misalnya kayak tilawah, kayak zikir, mohon tidak kurang dari 1.000, nggak kurang dari 5.000, zikir la ilaha illallah itu loh, sering aja. Gitu. Jadi di konteks ini, apalagi yang memang sudah mendekati maghrib ini, sudah ba'da asar ini, jam 5, udah jam 5, udah setengah 6. Ini si jari ini, mohon maaf saya tunjukkan jari ini. Kalau bisa tidak berhenti ya, gini aja gerak. Gitu. Saya pernah ketemu salah satu habaib. Dia itu bawa tasbih ya. Bawa tasbih itu kan bukan bid'ah ya, jangan dianggap bid'ah ya. Bawa tasbih kan tidak bid'ah. Dia gerakin gini, dia gerakin aja. Sambil ngomong ke saya. Terus nanya, Mohsin, gitu. Kenapa saya gerakin ini? Tahu lah, antum lah yang gerakin gitu. Ini saya lakukan. Meskipun saya tidak bisa berzikir lisan saya tidak berzikir. Karena kan saya ngomong sama antum. Tapi tangan ini itu mengingatkanku kepada Allah. Masih terus kepada Allah. Gitu. Kan zikir itu dua kan. Ingat sama nyebut. Memang lisannya nggak bisa kita ngomong sama orang. Tapi hatinya tidak bisa dilepaskan dari Allah. Diingatkan aja pakai tasbih. Gitu. Itu istilahnya pengingat, gitu, pengingat. Nah, untuk kita itu nggak ada salahnya tangan aja diginiin aja. Nah, pas lagi kosong kan subhanallah, gitu. Subhanallah. Ada orang, Bu silakan makan, gitu. Allah lagi gitu. Oh itu dahsyat Pak. Kita bisa sejam aja kita apalagi sampai sering, insya Allah. Jadi bagi yang ingin zikir itu yang gampang, yang dikerjain yang gampang-gampang dulu. Insya Allah akan ini nyampe dengan izin Allah Ta'ala. Ditambah majelis ilmu tadi ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang lain pertanyaan berikutnya mana Bu? Dari Ibu Sri Estu Wahyuni, mohon maaf, anak saya sedang haid tapi harus setor hafalan, apa dibolehkan? Oh iya, ini memang kalau di konteks kayak gini ada khilaf di antara para ulama. Khusus para penghafal Quran, apakah kalau haid itu sama sekali nggak boleh murojaah atau nggak boleh apa. Sebagian ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang yang menghafal Quran waktu haid untuk setor hafalan atau untuk menghafal, karena khawatir hilangnya Quran. Khawatir hilangnya Quran dianggap menjadi alasan untuk mengizinkan rukhsah ini. Kaidahnya ya, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Hal sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Saya termasuk yang agak setuju ini di bab ini karena kalau haidnya seminggu terus Quran nggak disentuh, hilang semua itu. Hilang semua itu. Saya termasuk setuju kalau penghafal Quran dikasihkan rukhsah tetap mengulang ya. Jadi kalau bisa hanya mengulangnya saja tanpa menyentuh. Supaya apa? Supaya rukhsah. Kan rukhsah itu diperlakukan sesuai dengan kebutuhan gitu. Mungkin dibantu sama yang lain, dibukakan halamannya, kemudian diperlihatkan, dia ingat-ingat. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada khilaf para ulama. Wallahu a'lam. Silakan yang lain, masih apa itu? Belum ada, saya yang nanya Ustadz ya. Oh, betul Bu. Boleh ya. Jadi begini Ustadz, tadi di poin yang memperbanyak zikir Ustadz ya. Kan misalkan kayak sekarang udah tahu ilmunya tadi kan itu ya, terus kita ingin menjalankan itu ya Ustadz ya. Jadi sudah ada motivasi diri lah katakanlah gitu untuk membuat ilmunya bermanfaat gitu. Tapi berat sekali Ustadz. Maksud saya tadi mungkin Ustadz salah satu tipsnya dengan menggerakkan tangan atau apa ya. Jadi supaya mudah itu apalagi gitu Ustadz, karena begini pengalaman ya Ustadz ya, udah begitu nanti ada sesuatu yang lain lupa itu Ustadz, ingetnya udah loh kok hilang gitu loh Ustadz, dan itu sering banget sampai berat sekali. Jadi memang kalau akhirnya kok saya berkesimpulan
kalau Allah nggak kasih tuh kayaknya susah banget deh, nggak bisa Iya. deh, gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz? Bisa Iya. dikasih tips yang lain Ustaz? Iya, itu Masya Allah kalau orang mendetaili urusan ini, betul itu. Masya Allah. Makanya saya suka katakan tadi, kalau bukan karena Allah, nggak bisa satupun yang tadi di pengantar. Satu zikir aja nggak bisa keluar dari mulut itu. Hanya mengatakan subhanallah aja. Itu nggak bisa keluar itu. Kalau bukan karena hidayah dari Allah SWT. Tapi kan sebagaimana rumus hubungan qada dengan ikhtiar kan, sama rumus hidayah dengan ikhtiar. Gitu. Jadi sebenarnya Bu, kalau kita mau bicara substansinya itu kan, ini proses menjemput hidayah. Proses menjemput hidayah. Yang tadi upaya-upaya yang kita kerjakan itu loh. Itu proses menjemput hidayah. Nanti Allah yang gerujuk hidayah ke kita. Ketika Allah dan Allah sudah tahu. Lihat kita dan Allah sudah lihat. Bahwa kita berupaya sekeras mungkin. Tapi kalau belum, ya Allah gerujukin hidayah. Akhirnya ringan. Maksimal. Jadi kalau situasi itu, dan memang benar ya, lebih daripada itu, memang si ganjalan itu nggak sedikit. Jadi kalau digambarkan, sudah tahu, sudah ingin, sudah dikasih tip yang ringan, mau gerakin aja nggak bisa. Karena memang setan tidak pernah berhenti bekerja. Makanya sampai saya itu, saya nggak tahu itu. Saya itu berdoa kepada Allah, tapi nggak tahu doa ini benar apa salah. A'inna ala islami syaitani. Ya Allah, bantulah aku mengislamkan setanku. Kan Rasulullah itu kan setannya Islam kan. Islam itu ada dua makna. Yakni Islam, masuk Islam. Yang kedua adalah tunduk. Gitu. Nah kan setiap orang itu kan punya setan satu-satu. Nah, kalau setannya itu berdaya, lah kita repot, perang terus kan, gitu. Nah, kalau setannya udah tunduk kan ringan. Mungkin boleh juga ibu-ibu a'inna ala Allah ma'inna ala islami syaitani. Ya Allah bantulah aku untuk menundukkan setanku agar setanku itu tunduk. Karena Rasulullah setannya tundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dampaknya terus gitu. Udah ini tetap diganjal, udah ini diganjal, ini diganjal, sampai jebol semua ganjalan itu. Yang pertama, ya tipnya banyak ta'awud, banyak baca ta'awud agar kita dihindarkan dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu. Terus yang kedua, tipnya itu kita nyebutnya cari zikir yang paling susah diganjal. Zikir pendengaran namanya. Zikir pendengaran itu contohnya gini, contoh. Zikir pendengaran. Kalau zikir sendiri lisan mau tidur kan karena subhanallah susah ya. Coba taruh handphone di samping, terus didengarkan kalimat zikir. Kan dengar tuh otomatis tuh. Nah, jadi zikir pendengaran itu adalah salah satu cara kalau zikir lisan itu berat. Jadi zikir pendengaran. Diperdengarkan dulu. Jadi ta'awud, kedua diperdengarkan dulu. Supaya apa? Supaya mulai menikmati. Nah, setelah sudah mendengarkan, insya Allah nomor berikutnya Bu, tinggal digelindingkan yang zikir lisan. Nah, jangan banyak-banyak yang awal itu. Kalau tip dari dosen saya kalau ingin membuat budaya, itu harus ada sisa keinginan, harus ada menyisakan sisa keinginan. Supaya besok masih jalan. Contoh gini, orang ingin baca Quran hari ini 2 halaman. Jangan. Sehalaman aja. Supaya sisanya untuk besok. Gitu. Kalau perlu 3 ayat aja dulu. Supaya sisanya untuk besok. Jangan ingin nuntaskan 1 juz, hari ini 1 juz, besok enggak. Kecuali memang sudah istiqomah, boleh. Tapi kalau permulaan, itu dimulai, kan kadang mau mulai, maunya langsung, wes. Enggak, malah enggak bagus. Permulaan, kecil aja. Sisakan keinginan untuk besok.
Jadi kalau sekarang zikirnya udahlah 10 kali aja dulu. Gitu kalau misalnya gitu ya. Kalau zikir 100, 1000, 2000, 3000 nggak bisa, ada 10, 10, 10. 10, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah, wes masak sekarang gitu. Nanti kalau ingin lagi 2, subhanallah, subhanallah gitu. Disisakan namanya. Nah, ini tip-tip supaya ta'awud ya, supaya yang kedua zikir dengan pendengaran, yang ketiga menyisakan ke zikir. Dari kecil aja dulu. Kalau perlu sekarang 3 zikir nggak apa-apa. Subhanallah, subhanallah. Ada. Besok 2 lagi, besok berapa lagi. Lama-lama naik. Naikin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Endro. Silakan Pak. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Endro sehat, Pak Endro? Alhamdulillah, khair Ustaz. Ustaz mau nanya menyangkut khususnya masalah cinta dan benci tadi Ustaz ya. Ya. Berkaitan dengan kita untuk al-wala wal bara mungkin tentunya supaya kita mencintai orang-orang yang seiman gitu ya. Nah, ini manifestasinya gimana ya Ustaz ya? Karena apakah cinta dan benci itu pada pribadinya atau pada sifat dan sikapnya? Karena begini, kita punya 2 orang ini mungkin tetangga ya, satunya muslim, satunya non muslim. Yang muslim ini jutek banget mungkin ya, cuek apa segala macam, yang di mata kita tuh nggak enak aja tuh, tapi dia muslim itu. Sementara satunya non muslim, dia baik, selalu ngasih makanan, selalu menegur, selalu apa yang. Nah ini cinta dan ini sebagai manusia itu kan agak ini ya, menempatkannya bagaimana itu manifestasi cintanya dalam bentuk gimana ya? Tolong bisa dielaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini disodorkan produk nano ya, bukan nano teknologi ya, nano. Orang yang beriman akhlaknya jelek, yang tidak beriman akhlaknya baik, jadi rumit kita jadi. Kalau di awal kan yang mukmin otomatis baik, yang kafir otomatis jahat. Udah simple gitu. Abu Jahal jahat, nah kita doakan aja. Rasulullah super baik, Abu Bakar super baik. Jadi setiap orang ketemu muslim emang baik, emang enak gitu. Karena berpadu antara iman, akhlak, dan tindakan hukum. Sekarang nggak berpadu gitu. Yang mukmin kelakuannya kayak setan, yang orang kafir kelakuannya kayak malaikat. Jadi waduh, jadi gimana ini gitu. Kita kejebak kayak seorang laki-laki milih istri yang yang solihah, masya Allah gitu, nggak menarik sama sekali. Yang menarik nggak solihah, puyeng jadinya. Ibarat kayak gitu-gitu. Jadi kita dihadapkan situasi yang kalau nyebutnya itu rumit. Nah, tentu yang dibenci itu kelakuannya, bukan fisiknya. Gitu. Nanti bahkan kalau digabung sama dakwah, karena dakwah itu penuh kasih sayang. Karena yang kita benci, yang kita marahi, yang kita murkai itu kekufurannya, kemaksiatannya, bukan orangnya. Kalau orangnya sudah baik, ya udah, bukan orangnya gitu. Makanya nggak ada dendam pasca dakwah. Rasul itu dendam nggak sama Abu Sufyan? Enggak. Kenapa? Karena menyayangi orangnya, membenci kekafirannya. Kayak gini, kayak ke anak-anak. Ibu itu kalau marah anak kan bukan ke anaknya, tapi ke kelakuannya. Masya Allah, nak, kamu gitu. Akhirnya, Bu, maafin ya Bu, gitu ya, si Popi salah. Gitu. Makanya dipeluk lagi, sayang lagi. Bukan, kamu kan kemarin nyakitin ibu kan, sudah, tapi nggak suka, sudah, kamu ganti anak. Nggak begitu, itu pasti bukan ibunya, itu pasti dia tetangganya kalau kayak gitu. Jadi yang paham yang dianu itu kebajikannya, yang dicintai. Nah, karena orangnya ini baik, maka akhirnya sekalian orangnya disukai. Itulah wala. Untuk benci, karena ini ada keburukan kita benci. Karena orangnya itu yang melakukan keburukan, maka akhirnya lahir dakwah kepadanya. Dengan penuh kasih sayang. Supaya nanti berubah jadi baik. Yang kedua, ya, wala dan barok itu urusan hati, bukan urusan muamalah. Urusan hati, bukan urusan muamalah.
Sangibaratin. Laki-laki yang telah memilih istri, mencintai seorang wanita, kemudian menikahinya, kemudian membangun rumah tangga, itu namanya walak kepada istrinya. Ini bahasanya simpel. Tapi apakah laki-laki yang mencintai wanita X untuk jadi istrinya, itu membenci wanita yang ada jadi tetangganya? Yang enggak. Sekedar dia tidak menjadi istriku, tidak mendapatkan cintaku. Makanya istilahnya barok, Pak, bukan bugut. Barok itu enggak, bukan membenci. Tapi kan membenci yang tadi, kalau yang tadi kan membenci kekafiran, bukan orang kafir. Jangan salah ya, membenci kekafiran, tindakannya yang dibenci. Kalau orangnya ya mendapatkan muamalah yang baik, wajib dihormati, wajib apa? Kalau dipenuhi janjinya, ya kita harus jujur padanya, gitu. Jadi kepada orang yang tidak beriman ada muamalah yang diperbolehkan, berbuat baik padanya. Nah, itu yang disebut dengan toleransi itu di situ. Jadi kalau kepada mukmin itu mencintai orangnya, mencintai kelakuannya yang baik. Orang kafir membenci keburukannya, tapi menyayangi orangnya di konteks dakwah dan bermuamalah padanya dengan baik di konteks muamalah. Tapi bukan mencintai di konteks luar dakwah, nggak ada kata cinta. Menyayangi di konteks dakwah. Karena kan Rasulullah SAW rahiman, Rasulullah adalah orang yang penuh kasih sayang, gitu ya. Jadi muamalah jalan normal. Nah, ketika ada kasus anomali kayak tadi, mukmin kelakuannya buruk, kafir kelakuannya baik, maka kita coba deketi atau ajak atau dukung agar mukmin semakin menyempurnakan imannya biar kelakuannya baik. Berarti dia masuk kategori mukmin yang bisa jadi zalimul li nafsi, mendolimi diri mereka sendiri. Itu ada hukumnya, gimana kelakuannya. Nah, orang kafir yang sudah baik kita dorong supaya tinggal menstatuskan kebajikannya. Kan tinggal statuskan, udah baik kan statuskan. Kayak ada wanita, istrimu naudzubillah juteknya, tapi udah kadang cinta. Nah, tetanggamu bukan istrimu baik banget, istrimu tidak ngurus, nggak nyediain makanan boro-boro, gitu, nyakitin setiap hari. Tetanggamu yang bukan istrimu malah ngurus, masakin air. Terus gimana? Nah, kalau memang bisa diperbaiki, istrinya diperbaiki agar bisa berbuat seperti tetangga. Kalau tidak, ya udah. Berarti kau pilih tetanggamu, istrimu yang kau cerai. Naudzubillah. Jadi tentu bukan berarti tetangga yang muslim yang jutek tadi suruh kafir, enggak ya. Artinya diperbaiki. Nah, sementara yang baik tadi tinggal statuskan aja supaya dia menjadi beriman. Gitu. Kalau kasihan kalau nggak beriman, amal solehnya semua ditolak kan. Kasihan banget. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sudah jam 7:03. Bagaimana Ustadz, masih ada pertanyaan tapi ini mau dilanjutkan? Apa? Satu aja ya? Satu, mungkin sekilas kali ya? Satu ya Ustadz ya? Barangkali. Ya. Ini mohon dijelaskan bedanya hidayah dengan ridha Allah serta kiat untuk mendapatkannya dari Ibu Nurul Hayati. Silakan Ustaz. Oke. Ya, kalau hidayah itu kan pemberian Allah yang memberikan kemudahan baginya untuk berbuat baik. Hidayah itu kan petunjuk. Ada dua hidayah, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah Allah menunjukkan kepada kita jalan yang baik. Dan ini, tunjukkan ini. Dikasih tahu ini halal, ini haram. Itu namanya hidayah. Irsyad namanya. Yang kedua hidayah taufik. Allah bawa kita untuk bisa melaksanakan yang wajib kita laksanakan. Kita dibawa oleh Allah istilahnya. Langsung diarahkan. Gitu. Sehingga ada orang dapat hidayah irsyad, nggak dapat hidayah taufik. Tahu doang, tapi nggak ngejalani. Itu kurang hidayah taufik. Tapi kalau orang dapat hidayah taufik, itu otomatis dapat hidayah irsyad. Nah, sementara kalau ridho itu adalah penerimaan Allah
dan mahabbah Allah kepada hambanya. Jadi beda. Nah, orang yang dapat hidayah, insya Allah dapat ridha. Insya Allah itu hubungannya. Tapi kalau orang dapat, apakah orang dapat ridha? Kalau dapat ridha, ya otomatis sudah dapat hidayah duluan. Tinggal penggunaan konteks. Kalau untuk supaya berbuat baik itu namanya supaya berbuat baik itu namanya hidayah. Kita perlu mendapatkan hidayah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Hasilnya perbuatan baik. Kalau ridha, kaitannya setelah perbuatan baik, semoga Allah meridhoi amal kita, diterima amal kita dengan mahabbah Allah. Jadi hidayah itu sebelum proses, dan bersama dengan proses hidayah, ridha adalah di tengah proses dan akhir dari proses. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mendapatkan hidayah, itu kayak orang mendapatkan air hujan. Gimana caranya? Ya keluar ke rumah, buka baskom ditaruh. Nanti kalau ada hujan turun. Pertama, sering dapat informasi tentang kebaikan. Bisa majelis ilmu, bisa baca, bisa dengar, bisa apa. Itu aja. Makanya kalau ada orang, lah enggak, aku enggak mau ngaji, ntar aja kalau dapat hidayah. Lah justru, Bu, kalau ingin dapat hidayah, ngaji aja kali-kali, nanti dapat hidayah. Menjemput hidayah. Ya gimana dapat hidayah? Gimana bisa dapat air hujan? Baskom nggak pernah disodorkan ke depan. Ya ada hidayah pun nggak dapat. Perlu disong-song istilah. Jadi sering aja dapat informasi yang memberikan kebaikan. Kayak contoh majelis ilmu, baca buku, dengar ceramah, dan macam-macam. Pertama itu. Yang kedua, bersama orang-orang yang sudah dapat hidayah. Sama orang baik senang. Bu, ajak dong aku gitu. Kumpul aja. Sebagaimana keburukan itu menular, kebaikan juga bisa menular. Nah, akhirnya, oh ternyata enak ya sama orang pengajian itu. Gitu. Orangnya baik. Nah, kan gitu. Makanya kalau orang pengajian itu buruk, itu bahaya. Membuat orang, ya kok gitu pengajian kok jutek. Gitu. Jadi nggak membuat orang nyaman. Yang ketiga, berdoa aja. Berdoa minta hidayah. Nanti insya Allah kasih hidayah. Terus saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah hari ini sudah kita selesaikan kajian ini. Sebelumnya minta maaf pada beberapa teman yang belum terjawab atau belum waktunya belum ada. Jadi mohon bisa ditanyakan lagi di kesempatan mendatang. Ustadz, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa besok hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 ada kajian parenting. Kajian ini ditujukan kepada generasi milenial yang sudah mendekati menikah, juga untuk pasangan muda, dan juga untuk kita yang sudah barangkali udah lewat, tapi kita bisa menjadi jembatan ilmu ini kepada anak-anak kita atau teman saudara. Jadi silahkan bergabung, nanti bisa dilihat di status saya, linknya segala macam. Insya Allah akan membahas tema niat menikah dan memahami konsep ta'aruf. Barangkali perlu, kan sudah lagi in ya ta'aruf itu ya Ustadz ya. Ya ta'aruf. Sedang in sekarang. Sebelum kita tutup acara ini, kita mohon Ustadz untuk berdoa lah untuk kita semua dan menutup dengan doa kafaratul majlis, dan saya sebagai host undur diri. Terima kasih Ustadz, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah mari kita sama berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran. Wassalatu wassalamu ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidayna kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa zawjatina min ahli khair was salah wa la tasna wa iyyahum min ahli dhahir. Ij'alna wa iyyahum.
اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقوى والصلاة ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعصية والظلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله نسألك حلاوة الإيمان نسألك حلاوة الإسلام نسألك حلاوة العبادة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai sini ya. Pamit, saya langsung akhiri aja supaya langsung berakhir semuanya.